Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, namaku Adilia Bunga Desinta, selaku pemandu dalam acara kali ini yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini, kita kembali bertemu di POSPI, Podcast Pendidikan, di mana podcast ini nantinya akan memberikan kita, para calon-calon guru muda, pengetahuan baru mengenai dunia pendidikan. Sebelum mulai, yuk kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Di sini ada Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Kak Adel, Bagaimana kabar Kak Dimas? baik, Alhamdulillah baik, tapi hari ini sangat mencapekan. Kak Dimas, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih Kak Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Heru Prabowo dengan NIM 088 dari kelas PGSD 2022C. Oke, teman-teman Apakah semuanya jadi sudah pada kenal ya sama Kak Dimas. Kak Dimas ini yang akan menjadi narasumber kita dalam podcast pendidikan pada sore hari ini. Langsung saja ya Kak Dimas, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Iya Kak, monggo monggo. Jadi Kak Dimas, kan kita ini ada di dunia pendidikan nih. Nah, kira-kira Kak Dimas tahu mengenai model-model pembelajaran di dunia pendidikan ini enggak sih? Model-model pembelajaran yang Kak Dimas tahu nih, apa aja? Bisa di-share ke kita nih. Macam-macam model pembelajaran terpadu itu ada 10, yaitu yang pertama bentuk jaring laba-laba, yang kedua dalam satu alur, ketiga terpadu, keempat immersed, kelima membentuk jejaring, keenam terpisah, ketujuh itu keterkaitan, yang kedelapan berbentuk sarang, sembilan itu dalam satu rangkaian, dan yang terakhir itu terbagi atau shared. Wah, jadi model pembelajaran ini banyak sekali ya, Kak Ya Dimas. Kak, banyak sekali Kak. Nah, Sampai kebetulan saya saya, hampir lupa tadi. nah Kak Dimas, kebetulan saya ini sangat tertarik sama salah satu model pembelajaran yang sudah Kak Dimas sebutkan nih, Yang yaitu mana Kak? model pembelajaran dalam satu rangkaian atau model pembelajaran sequence. Hmm, Kira-kira Kak Dimas bisa menjelaskan lebih lanjut gak ya ke kita apa itu model pembelajaran sequence atau dalam satu rangkaian? oke, saya akan membantu menjawab sepengetahuan saya saja. Pembelajaran terpadu jenis sequence, juga dikenal sebagai pembelajaran terpadu dalam satu rangkaian, adalah pendekatan pendidikan di mana berbagai mata pelajaran atau konsep diajarkan secara terstruktur dan berurutan, mengikuti suatu urutan logis atau narasi yang bersambung. Dalam pendekatan ini, materi pelajaran dari berbagai disiplin ilmu disusun dalam urutan tertentu yang membuatnya tampak seperti cerita atau alur pembelajaran yang koheren. Tujuannya adalah untuk membantu siswa melihat hubungan antara berbagai konsep dan topik pembelajaran. Pembelajaran terpadu jenis sequence dapat menjadi pendekatan yang kuat untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan konseptual dari berbagai mata pelajaran. Namun, perlu perencanaan yang matang dan kerjasama antara guru-guru dari berbagai disiplin ilmu untuk mengimplementasikannya dengan sukses. Itu Kak dari saya. Wah, lengkap sekali ya penjelasan Kak Dimas ini tentang pengertian dan juga tujuan model pembelajaran sequence. Nah, model pembelajaran ini apakah memiliki ciri-ciri khusus gitu Kak Dimas yang bisa membedakan model pembelajaran sequence ini dengan model pembelajaran lainnya gitu? Kalau menurut saya itu ada Kak. Itu karakteristiknya itu ada 7 kalau nggak salah. Yaitu yang pertama, keterkaitan berbagai mata pelajaran. Model ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau konsep dalam satu rangkaian pembelajaran yang saling terkait. Sebagai contoh, dalam satu rangkaian pembelajaran tentang sejarah dunia, siswa mungkin akan mempelajari perkembangan peradaban manusia sambil memahami dampaknya terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan
budaya. Yang kedua, ada urutan logis. Materi pelajaran diatur dalam urutan yang logis, sehingga siswa dapat melihat perkembangan konsep dari awal hingga akhir. Ini membantu siswa untuk memahami konteks dan menyusun pengetahuan mereka. Yang ketiga, ada kohesivitas. Pembelajaran terpadu jenis Quench menekankan kohesivitas atau kesatuan dalam pembelajaran. Ini membuat pembelajaran tampak lebih bermakna dan memungkinkan siswa untuk membuat koneksi antara berbagai konsep. Dan yang keempat, ada kontinuitas. Pembelajaran dalam satu rangkaian tidak terputus-putus, melainkan berlanjut dari satu topik ke topik berikutnya. Ini membantu siswa untuk tetap terlibat dalam pembelajaran dan mengikuti perkembangan cerita. Yang kelima, ada pengembangan pemahaman holistik. Dengan melihat berbagai mata pelajaran dalam konteks yang lebih luas, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang konsep-konsep tersebut. Yang keenam, ada peningkatan pemahaman konsep. Model ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik karena melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, kreatif dan penerapan pengetahuan. Siswa juga dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih kreatif dan praktis, karena mereka melihat bagaimana berbagai konsep dapat digunakan dalam situasi yang nyata. Itu Kak penjelasan dari saya. Lengkap sekali ya Kak Dimas. Nah, sebelum model pembelajaran ini diterapkan, pastinya kita kan akan melihat nih kelebihan model pembelajaran ini tuh apa sehingga nantinya kita mantap untuk menerapkannya dalam pembelajaran gitu. Nah, kira-kira Kak Dimas, apa sih kelebihan dari model pembelajaran Sequence ini? Iya Kak, pembelajaran terpadu jenis Quench memang memiliki beberapa kelebihan jika diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang membuatnya menjadi pendekatan yang menarik dan bermanfaat. Kalau menurut sepengetahuan saya itu ada 10 kelebihan, yaitu yang pertama, mendorong pemahaman yang lebih dalam. Model ini membantu siswa memahami konsep-konsep dengan lebih baik karena mereka melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan terkait. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Yang kedua yaitu ada mengaitkan konsep-konsep. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, siswa dapat melihat hubungan antara berbagai konsep dan topik. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia. Yang ketiga ada relevansi yang lebih tinggi, yaitu pembelajaran terpadu membuat pembelajaran tampak lebih relevan bagi siswa karena mereka dapat melihat bagaimana konsep-konsep tersebut berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks dunia nyata. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Mereka harus menyusun pemahaman mereka sendiri dan membuat koneksi antara berbagai konsep. Yang kelima, ada peningkatan daya ingat. Karena pembelajaran terkait dan diatur dalam urutan yang logis, siswa mungkin memiliki lebih sedikit masalah dalam mengingat informasi karena mereka dapat mengaitkannya dengan cerita atau alur pembelajaran. Yang keenam, ada kreativitas dan penerapan pengetahuan. Pembelajaran terpadu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang lebih kreatif dan praktis. Mereka dapat melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks. Itu Kak penjelasan dari saya. Nah, Kak Dimas, di dunia ini kan ada positif, ada juga negatif. Tentu Iya saja Kak. dalam model pembelajaran ini juga sama gitu ya, ada kelebihan dan pastinya ada kekurangannya juga gitu. Nah, kira-kira apa kekurangannya nih, Kak? Kekurangan model jenis Quench ya Kak. Betul, Kak Dimas. Ya, model pembelajaran jenis Quench juga memiliki beberapa kekurangan.
yaitu yang pertama, memerlukan perencanaan ekstra. Implementasi model sequence memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih intensif antara guru-guru dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua ada memerlukan waktu lebih lama. Pembelajaran terpadu jenis quest mungkin memerlukan lebih banyak waktu karena siswanya harus mengintegrasikan dan merangkai konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, tidak selalu tepat untuk semua materi. Model ini mungkin tidak selalu mencolok, selalu cocok deh, maaf, selalu cocok untuk semua materi pelajaran atau topik pembelajaran. Selalu cocok. Terkadang pembelajaran yang lebih terpisah mungkin lebih efektif. Jadi pertanyaan saya, apa Kak Dimas bisa memberikan ke kita contoh penerapan dari model pembelajaran ini? Gitu, Kak. Oh, contoh penerapan. Contoh penerapan model sequence di sekolah dasar adalah mengintegrasikan pembelajaran antara mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam satu rangkaian pembelajaran yang berkesinambungan. Misalnya, guru dapat mengajarkan tentang ekosistem di alam dalam konteks matematika dengan menghitung populasi hewan di suatu habitat. Ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dan memahami konsep secara lebih menyeluruh. Itu, Kak. Baik, jadi Kak Dimas ini sudah menjelaskan banyak sekali ya mengenai model pembelajaran sequence ini, mulai dari pengertian, tujuan, lalu kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Nah, sekarang sesi penyampaian materi dari Kak Dimas sudah selesai nih. Sekarang masuk ke tanya jawab. Bagi teman-teman semua, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan untuk raise hand. Raise hand, teman-teman, maaf. Wah, ini sudah ada Kak Pramudita Retnopalupi. Silahkan Kak Pramudita menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ada sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Nah, di sini saya akan bertanya, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi seorang guru saat menerapkan model pembelajaran terpadu jenis sekuensi, dan bagaimana cara mengatasinya? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pramudita. Saya persilahkan Kak Dimas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Pramudita. Baik, Kak. Tantangan utama mungkin meliputi pemahaman guru tentang model sequence, integrasi kurikulum, ketersediaan sumber daya, evaluasi yang tepat, keterlibatan siswa, dan motivasi siswa. Cara mengatasinya adalah dengan pelatihan, kolaborasi, pencarian solusi alternatif, pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai, menciptakan lingkungan yang mendorong keterlibatan siswa, dan memberikan tantangan yang relevan, serta umpan balik yang konstruktif. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Pramudita? Sudah, Kak Dimas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Pramudita dan juga Kak Dimas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik. Terima kasih ya Kak Dimas karena sudah Ya, mengisi sama-sama. podcast pada sore hari ini. Semoga ilmu yang Kak Dimas berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk tergabung dalam podcast kali ini hingga selesai. Saya juga mengucapkan maaf apabila ada salah kata atau kurangnya dalam saya memandu acara kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi